Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Latiful Ala dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan hadir di tempat Satria Farm. Kita akan berbincang dengan ownernya, pemiliknya, yaitu wanita inspiratif yang berusahanya sukses di bidang peternakan sendiri. Simak keseruannya sahabat-sahabat. Halo sahabat-sahabat semuanya, di sebelah saya sekarang sudah ada Ibu Hani, sosok wanita inspiratif yang luar biasa. Beliau ini memiliki usaha di bidang peternakan kambing seperti itu. Nah sebelumnya selamat siang Ibu. Siang. Bu Hani, mungkin dari sahabat-sahabat banyak yang bertanya nih, gimana sih dulu Bu Hani mengawali usaha ini dan yang lainnya mungkin Ibu? Untuk usaha ini kita rintis dari mulai tahun 2014 dan kebetulan saya tadinya itu kerja di perusahaan Jepang di Bekasi dan kita pulang ya ke kampung halaman tahun 2014 dan melihat potensi yang ada di sekeliling saya itu potensi yang cocok itu potensi peternakan karena memang sekeliling saya semua beternak dan kebetulan rata-rata sapi dan juga ada sebagian yang kambing, tapi jumlahnya memang untuk yang kambing itu relatif minoritas ya. Nah kebetulan karena saya wanita dan waktu itu suami saya masih bekerja di Bekasi, jadi waktu itu saya sempat nyoba sapi juga, tapi karena mungkin sapi itu terlalu besar mungkin untuk ukuran saya yang sebagai wanita dan di saat itu pula saya juga pelihara domba. Nah ternyata kayaknya yang cocok untuk saya itu domba atau kambing karena ukurannya lebih kecil ya Mas ya. Jadi kalau sapinya lepas itu saya itu nggak bisa mengendalikan gitu karena saya juga termasuk dulu peternak baru dan kambing itu saya masih bisa nangkep lah, maksudnya rasa ketakutannya dan kekhawatirannya itu lebih minim gitu. Oke. Nah untuk di awalnya sendiri Ibu memulainya dengan memelihara berapa kambing Bu? Untuk memeliharanya itu awalnya saya memelihara itu dari 1 ekor domba, terus punya 3 anak. Jadi ceritanya saya itu dianterin temen, saya minta dianterin untuk beli domba atau kambing. Kebetulan waktu itu saya juga belinya udah kemahalan, itu sekitar 1,5 juta, domba 1, 3 ekor anak yang mungkin pasarannya waktu itu mungkin sekitar 1,2 juta atau 1,1 juta ya. Jadi saya belinya udah karena suka aja gitu, anaknya kecil-kecil dan kebetulan anaknya 2 jantan dan 1 betina. Nah dalam kurun waktu yang sama saya kan melihara sapi juga tuh. Saya pelihara dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, mungkin kalau dombanya lebih itu ya. Itu dombanya yang anaknya jantan 1 ekor itu bisa laku 1,6 juta gitu karena menjelang Idul Adha. Jadi menurut saya karena saya itu jurusan akuntansi ya. Oh ini nih ternak yang paling pas buat saya karena profitnya ini bisa mengembalikan modal. Jika modalnya 1,5, anaknya dijual 1 aja laku 1,6 juta. Padahal kita masih punya anak 1 betina, anak 1 jantan. Iya kan? Iya. Dari itu saya berpikir ini ternak yang pas karena di saat yang sama sapinya itu rugi karena apa? Udah mati 1 dari 5 ekor saya pelihara mati 1. Jadi wes mbok dipakane seperti apa emang nggak ngejar waktu itu. Gitu. Jadi berawal dari prosesnya itu breeding dulu ya Bu ya? Iya. Ya breeding dulu. Nah setelah itu bagaimana sih Bu perkembangan dari tahun ke tahunnya di usaha kambing Ibu ini? Untuk perkembangannya pertama saya itu peliharanya kan dari 1 ekor induk itu ya.
Terus kan ada anak jantannya. Iya. Anak jantannya digemukkan, ternyata bisa. Dari itu saya belajar penggemukan. Tapi waktu itu saya nggak memikirkan hasil. Emang dari awal itu saya beternak, saya lebih penting duwe akeh gitu kan. Iya, Nah, dari itu saya memutuskan pokoknya nak kuwi siji lemu sesuk ijolono loro Pak gitu sama blantiknya gitu ya. Pokoknya nanti lemu saya Pak ini udah gemuk bisa nggak 2 ditukar 4 lah. Kalau bisa ditukar gitu kan. Jadi waktu itu saya cuma ngejar jumlah ya sampai populasi kisaran 15 ekor ke atas. Jadi kalau berarti kan kalau 1 ditukar 2, 2 kan ditukar 4, ya 4 ditukar 8, 8 tukar 16 gitu ya. Tapi kalau udah 16 itu tidak ditukar 16 karena kan kita sebagai penggemukan itu kan harus menyiapkan pakan. Jadi kalau satu ekor anggap 120.000 berarti kalau 10 ekor harus 120.000 kali 10 1.200.000 itu nanti dikalikan 3 bulan. Berarti harus nyiapke uang sekitar 3.600.000 gitu ya untuk pakan itu harus siap dulu gitu kan. Nah, di situ Ibu dengan memilih komoditas ataupun jenis kambing yang sama. Iya, saya waktu itu domba karena kan saya ngerasa berhasilnya waktu itu pertama di domba. Oke. Nah, Bu, kan Ibu awalnya tuh ada usaha sapi terus kambing. Nah, apa sih yang paling menjadi alasan konkretnya Ibu memilih ini kambing aja sih, sapi terlalu berat? Selain di faktor tadi Ibu karena wanita, pasti kan di secara profitnya sendiri Bu gitu, secara keuntungannya ya gitu. Secara keuntungan kalau sapi itu kosnya besar ya Mas ya. Jadi 1 ekor itu kisaran pakannya itu kalau nggak salah 25 sampai 30.000. 25 sampai 30. Jadi kalau anggap aja 30.000 sehari 1 ekor berarti 10 hari 300.000, sebulan 900.000 kan kita harus saving uang banyak dan jumlahnya juga banyak 6 bulan kan penggemukannya biasanya 5 sampai 6 bulan gitu kan baru keluar. Jadi kan kita harus nyiapke uang lumayan banyak untuk penggemukan itu. Tapi kalau domba kan 3 bulan lebih pendek jadi angka nominalnya itu yang dipersiapkan untuk alokasi uang pakan jadi lebih minim gitu lebih minim. Ibu. Nah, terus untuk saat ini Bu, Ibu sendiri memelihara beberapa jenis kambing. Nah, itu apa aja sih Bu jenis kambingnya? Ya di sini memang untuk jenis kambing dan domba itu beberapa ekor udah kita pelihara semua ya. Jadi kecuali untuk yang varian-varian terbaru seperti Dorper, kayak Dorper gitu ya pernah kita punya cuman anakan silangan aja gitu. Cuman nah yang di sini yang ada ya untuk saat ini domba pasti ada ya, domba terus Texel, Merino, terus silang-silangan jenis silang-silangan domba Garut atau mungkin domba Garut juga. Pokoknya jenis domba yang belum punya awasi sama itu apa? Domba tadi yang saya kepalanya hitam itu loh. Domba Dorper itu tadi. Tapi kita sudah pernah punya sampai yang mungkin taraf silangan F1-nya aja ya gitu. Tapi itu juga terus langsung laku dijual gitu kan. Tapi nak pamane untuk beli sendiri bibitan yang unggulnya kita belum. Nah, bibitan untuk jenis kambing kita ada Jawa Randu, ada PE, ada Senduro, terus ada Bligon, terus ada juga Sapera, Sanen gitu. Ya kita intinya perah ya, ada Anglo-Nubian juga. Jadi nak sekarang kita sudah merambah ke breeding perah, kambing perah. Jadi istilahnya kita breeding tapi juga diambil susunya. Sahabat-sahabat semuanya. Jadi yang penting dari Bu Hani sendiri adalah mengenai ketika mengawali usaha adalah mengenai konsistensi sendiri ya Bu ya. Bu, untuk jenis-jenisnya kan dari kambingnya banyak sekali. Nah, untuk jenis pakannya sendiri gimana Bu? Untuk pakan kita untuk perah itu pagi konsentrat, sore fermentasi ya. Jadi kita pakai fermentasi karena kenapa kita pakai fermentasi karena dekat dengan warga ya. Jadi biar amoniaknya tidak terlalu menyengat. Dan kalau fermentasi itu saya bisa memadukan ketika di sini musim kemarau itu tidak ada rumput dan adanya cuman daun kering, itu kita bisa padukan dengan rumput yang sedikit dicampur dengan daun kering. Jadi fermentasinya itu paduan antara rumput dan daun kering. Mungkin mengenai ini Bu, jenis pakan tadi kan Ibu menggunakan fermentasi. Pernah nggak sih Bu
mungkin ada kendala-kendala nih mengenai dengan fermentasi sendiri. Kendalanya ya untuk selama ini asal pembikinannya sesuai standar, sebenarnya kita nggak ada kendala ya. Kendalanya malah justru di bahan pakan gitu. Kadang bahannya itu suka terlambat gitu kan, susah dicari, atau mungkin rumputnya yang terlambat pembikinan gitu. Jadi untuk pembikinan pakan yang beracun ya, misalnya kita pakai ada campuran kulit singkong gitu, atau kalau di sini kan dulu suka pakai kulit singkong. Nah, sekarang memang saya enggak, karena saya perah itu ngeri kalau beracun gitu ya. Jadi kalau kulit singkong itu kadang kalau kita salah dalam pengolahan pembikinannya itu nanti bisa meracuni semua ternak. Oke. Nah, terus dari yang sekarang Ibu pelihara sendiri, sekarang Ibu juga fokus di susu sendiri ya, Bu ya. Nah, itu dari jenis kambing apa, Bu, yang bisa menghasilkan susu tersebut? Untuk susu kita cetak dari Senduro, terus Jawa Randu yang super, sama dari Etawa. Tapi kita udah cari yang recording susunya bagus, jadi nggak asal Etawa dikawinkan itu nanti ya nggak keluar susunya. Belum tentu, karena belum tentu semua kambing Etawa itu susunya bagus. Jadi kita udah cari yang misalnya peranakan Etawa yang recording susunya induknya 2 liter, atau dia sendiri udah keluar 2 liter gitu, dikawinkan sanen yang akan menghasilkan sapera gitu. Nah, itu kita gimana, Bu, caranya kalau kita melihat recording dari kambingnya sendiri, Bu? Ya, kita kan beli dari peternak yang memang notabene tadinya sudah diperah, atau petani. Kita cek dulu perahannya dapat berapa liter, terus nanti seharian itu sore tak suruh merah lagi dapat berapa liter. Nah, itu baru ketemu recordingnya, oh dia itu keluarnya bisa 2 liter lebih atau 2 liter gitu. Itu baru saya beli gitu. Baik, Bu. Nah, dari pemasarannya sendiri, Bu, ini tadi kan Ibu juga selain nah ini nanti breeding. Nah, breeding tadi jualnya seperti apa, Bu? Peranakan atau mungkin gimana? Kalau breeding kan untuk perah kan memang untuk menambah populasi ya, Mas. Jadi anakannya itu diharapkan nanti bisa meregenerasi indukannya. Jadi kalau saya kan lokal yang dikawinkan dengan sanen, itu anaknya jadi sapera, yang nanti sapera itu akan menuruni genetik dari pejantannya, yaitu sanen. Yang dimana kita harapkan susunya seperti induknya, tapi laktasinya lebih panjang, Mas. Kalau yang lokal kan laktasinya agak lebih pendek. Jadi kalau nanti sudah disilang dengan sanen, itu dia jangka waktu pemerahannya, misalnya kalau yang lokal itu maksimal 5 bulan, itu bisa sampai 7 bulan, atau kadang yang lokal itu birahi aja 2-3 bulan itu udah habis itu, atau tinggal sedikit langsung anjlok. Nah, kalau yang silangan sanen itu lebih stabil. Nah, kalau Bu, kambing pedaging itu Ibu juga sedia juga untuk mungkin di pemasarannya, Bu? Untuk kambing pedaging ya kita ada, tapi untuk saat ini memang tidak terlalu banyak ya, Mas, karena kita lebih fokus untuk saat ini ke perahnya. Tapi untuk kambing pedaging kita ada produksi biasanya untuk nanti untuk pasaran Idul Adha. Nah, mungkin Ibu dari selama Ibu menjalankan usaha kambing ini, pernah nggak, Bu, mungkin ada kendala ataupun mungkin permasalahan seperti itu, Bu, di dalam memelihara kambing ini? Oh ya, kalau kendala sih ya banyak banget ya. Jadi ibaratnya mungkin area sini aja mungkin jadi kuburan massal gitu kan. Ya mungkin berapa ratus ekor kambing yang sudah ditanam di sini gitu kan. Intinya sebenarnya kita proteksi kesehatannya ternak ya. Jadi kalau kesehatannya ternak atau pakannya bagus, itu sudah mencukupi, itu biasanya angka kematiannya lebih minim, Mas. Gitu. Jadi untuk kesehatannya juga, kalau sakit itu langsung disegerakan untuk diobati, tidak menunda-nunda, itu juga biasanya lebih meminimalkan resiko. Tapi intinya untuk awal itu ya pertama tetap pakannya itu bisa yang konsisten dan sudah cukup untuk ternak itu sendiri gitu. Jadi
udah bergizi dan bernutrisi lah ya. Kalau pakannya udah bagus, insya Allah ya untuk kesananya, untuk ternaknya mungkin nggak terlalu banyak kendala. Oke, jadi penting ya Bu memperhatikan mengenai dengan vitamin, kesehatan dari kambing sendiri. Pakan dan kandangnya juga perlu. Jadi kandangnya harus ya yang Disanitasi. bersih, sehat ya. Jadi misalnya kotorannya sering dibersihkan, jadi jangan sampai numpuk. Terus intinya hal-hal yang meminimalisasi terjadinya sakit. Oke, baik. Nah, kalau dari jumlah sendiri Bu, dari apa namanya dari jumlah sendiri, selain tadi mengenai kuantitas, kalau jumlah kambing Ibu yang sekarang Ibu pelihara ada berapa Bu? Mungkin untuk saat ini sekitar 150 sampai 200 ekor ya. Wow, luar biasa. Tapi kita Idul Adha biasanya bisa mencapai sampai kalau yang dulu-dulu kita domba bisa mencapai 400 sampai 500 ekor. Wow, luar biasa. Nah, ini Bu, mungkin banyak sekali yang tanya mengenai dengan omset. Nah, ini apakah usaha ini bisa menjadi solusi buat sahabat-sahabat di rumah Ibu? Ya, sebenarnya gini, kalau usaha itu diawalkan dari niat kita yang benar ya. Jadi memang kalau kita mulai usaha, kita memang langsung menghitung secara rupiah, matematikanya mungkin nggak ketemu. Tapi intinya kita usaha itu kita niatkan dulu, penting ku iso balik modal dan ada lebihnya sedikit kita tekuni, insya Allah nanti ada hasil. Oke, baik Bu. Dan untuk saya sendiri, untuk ternak kambing itu sendiri, saya kan muslim. Biasanya setiap tahun saya kan insya Allah ya alhamdulillah setiap tahun dikasih kesempatan bisa berkurban. Jadi minimal saya bisa berkurban dengan hasil ternak sendiri, tidak harus beli. Untuk awal-awal saya niatkan seperti itu. Iya Ibu. Oke. Mungkin ada pesan dan kesannya Bu untuk buat sahabat-sahabat di rumah yang mau mulai usaha di bidang apapun itu Bu? Ya intinya kalau untuk kalian mungkin yang muda-muda, yang penting mencoba itu lebih baik ya daripada tidak sama sekali gitu. Jadi untuk menjadi seorang yang sukses itu harus menghabiskan kuota gagalnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya ini yang konsep untuk kambing perah ya. Jadi kalau kambing perah itu untuk ukuran 1,5 kali 1, ini kita kasih 1 ekor memang untuk anak-anaknya. Jadi kemarin ini isinya 3. Isinya 3 untuk anak-anaknya Ibu ya? Iya sama anaknya, tapi ini anaknya udah disape. Oke, kalau untuk proses pemerahannya sendiri itu seperti apa Bu? Jadi nanti masuk gitu? Iya masuk, nanti dibersihkan ambingnya, terus diperah. Habis itu sudah diperah dikasih antiseptik. Gitu. Sehari berapa kali Bu untuk pemerahannya sendiri? Kalau pas banyak 2 kali. 2 kali? Iya, tapi kalau sekarang kan belum banyak, jadi cuma diperah 1 hari 1 kali. Oke Bu, ini untuk peranakan dari hasil ternaknya Ibu Hani sendiri ya? Iya. Ini enak perah yang betina, kebetulan kita sendirikan ya, kan disapeh dari induknya tadi. Untuk jenisnya jenis apa ini Bu? Sapera. Sapera ya, oke. Ini jadi silangan dari yang sono Jawa Randu PE itu di silang sana namanya seperti ini. Oh iya. Kalau yang jantan di sebelah situ, karena kalau yang jantan kan satu-satu gitu ya biar nggak berian. Biar nggak berantem. Kalau gitu ya, betina memang kita sengaja kita biasakan jadi satu biar nanti terbiasa koloni gitu. Oh iya, oke. Kalau udah besar nanti juga ada yang sistem koloni juga Ibu? Iya, sistem koloni. Untuk nanti untuk usia perahnya sudah di atas 5 bulan kita kolonikan jadi satu untuk kita kawinkan. Oke, siap. Kalau untuk apa namanya Ibu? Untuk peranakan sendiri Ibu tidak menjualnya jadi? Enggak, untuk betina kita enggak. Biasanya jantan aja. Jantan. Oke.